Coba deh, pernah kepikiran nggak kalau perusahaan yang bikin HP atau media sosial yang kita pakai tiap hari itu ternyata punya kekuatan yang bisa menyaingi sebuah negara? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar fenomena baru di mana raksasa-raksasa teknologi ini udah nggak sekedar jualan produk, tapi bertransformasi jadi kekuatan super global yang benar-benar membentuk dunia kita. Dengerin baik-baik kutipan ini. Ini bukan datang dari seorang jenderal atau kepala negara, tapi dari Presiden Microsoft. Dia secara terang-terangan bilang kalau dalam perang siber, yang maju merespon itu bukan negara lain, tapi perusahaannya. Coba bayangin, sebuah perusahaan swasta memposisikan diri sebagai garda terdepan pertahanan global. Sebuah peran yang selama ini mutlak jadi urusan pemerintah. Ini adalah awal dari pergeseran kekuasaan yang luar biasa. Nah, jadi kita sebut apa sih entitas baru yang super kuat ini? Kita masuk ke bagian pertama, adidaya baru. Kita harus mulai melihat mereka lebih dari sekedar perusahaan biasa. Mereka adalah kekuatan baru yang melampaui batas-batas korporasi dan bahkan negara. Istilah yang pas untuk mereka adalah negara jaring atau net state. Gampangnya gini deh, waktu Google menyediakan internet gratis di daerah terpencil atau saat Amazon mengelola logistik pengiriman barang-barang vital, mereka itu sebenarnya lagi menjalankan fungsi yang mirip banget sama Kementerian Pekerjaan Umum atau layanan pos negara. Mereka bukan lagi cuma perusahaan, tapi entitas global yang membangun infrastruktur dan mengontrol layanan-layanan paling penting di hidup kita. Dan jangan salah, pengaruh negara jaring ini nggak berhenti di kode atau aplikasi di layar handphone kita aja. Kekuatan mereka sekarang udah merembes ke dunia nyata, dari kabel bawah laut sampai satelit di angkasa. Yuk kita lihat gimana mereka beralih dari dunia digital ke dunia fisik. Coba lihat deh evolusinya. Dulu, di tahun 95, dominasi Microsoft itu ada di dalam kotak komputer kita. Lompat ke 2013, Google udah membangun infrastruktur internet di langit. Terus, Tesla masuk ke jaringan listrik di rumah kita. Dan Google bahkan ikut terlibat dalam teknologi militer pakai AI. Polanya jelas banget kan? Kekuatan mereka udah pindah dari dunia maya ke dunia nyata. Beton, kabel, dan perangkat keras yang jadi fondasi masyarakat modern kita. Dulu, kita ngandelin pemerintah buat bangun jalan atau menjaga keamanan. Sekarang coba pikir, siapa yang menyediakan akses informasi global? Google. Siapa yang merevolusi cara kita menyimpan energi di rumah? Tesla. Dan siapa yang membangun sistem logistik paling canggih di planet ini? Amazon. Negara jaring ini nggak lagi cuma bersaing sama perusahaan lain, mereka udah mulai mengambil alih peran-peran paling fundamental dari sebuah negara. Nah, ini poin yang krusial banget. Kalau kita lihat piramida kebutuhan Maslow, teknologi itu awalnya ada di puncak, buat informasi, hiburan, hal-hal keren gitu. Tapi sekarang mereka turun ke dasar piramida. Amazon nyediain makanan kita, Tesla ngatur energi di rumah kita, Facebook bangun infrastruktur biar kita bisa terhubung. Mereka sekarang mengendalikan kebutuhan paling dasar manusia, sebuah wilayah yang secara historis itu murni milik negara. Oke, kalau mereka itu seperti negara, terus kita ini siapa dong? Pelanggan biasa? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Nah, ini yang membawa kita ke bagian berikutnya, tentang peran baru kita sebagai warga pengguna. Sebuah hubungan yang jauh lebih dalam dari sekedar jual-beli. Jadi, apa sih warga pengguna itu? Ya, itu kita semua. Kita bergantung banget sama layanan mereka buat kerja, buat main, buat hidup. Sebagai gantinya, kita membayar bukan cuma pakai uang, tapi pakai data dan perhatian kita. Sama persis kayak pemerintah yang dapat kuasa dari pajak rakyatnya, negara jaring ini dapat kuasa dari aset digital kita. Coba deh lihat angka ini. Di Amerika Serikat, tingkat partisipasi pemilu itu sekitar 61%. Sekarang bandingkan sama 90% warganya yang rutin pakai internet. Angka ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Loyalitas dan keterlibatan kita sebagai pengguna itu jauh melampaui partisipasi kita sebagai warga negara. Disitulah letak kekuatan mereka yang sebenarnya. Ada satu angka lagi yang perlu kalian tahu. 3.000. Itu bukan jumlah teman di media sosial loh. Itu adalah jumlah titik data atau kategori informasi yang dimiliki pialang data tentang rata-rata orang. Mereka tahu apa yang kita beli, kemana kita pergi, apa yang kita baca. Pengetahuan sedetail inilah yang jadi inti dari hubungan kita sebagai warga pengguna. Kutipan ini membawa kita ke efek pengamat. Sadar atau enggak, kita tahu kalau setiap klik, setiap like, setiap postingan kita itu direkam. Hal ini secara halus mengubah cara kita bertindak. Pernah nggak sih kalian mau ngepost sesuatu terus mikir 2 kali? Ah, jangan deh. Nah, itulah efeknya. Kita secara nggak sadar menampilkan versi diri kita yang lebih aman dan terkurasi untuk audiens digital yang nggak terlihat.
Ini jadi pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau setiap langkah digital kita selalu diawasi, apa kita masih benar-benar bebas buat berpikir secara mandiri? Apa kita masih bisa mengeksplorasi ide-ide baru atau bahkan bikin kesalahan tanpa takut dihakimi sama algoritma? Mungkin inilah harga terbesar yang kita bayar untuk semua kenyamanan digital ini. Dengan kekuatan segede ini, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bikin aturan mainnya? Di bagian ini, kita akan lihat gimana negara jaring nggak cuma ngikutin aturan yang ada, tapi mereka juga nulis aturan main mereka sendiri di panggung global. Coba kita bandingin. Negara punya konstitusi dan undang-undang. Negara jaring punya apa? Ketentuan layanan. Dokumen hukum yang kita setujui dengan sekali klik. Diplomasi negara lewat kedutaan, diplomasi teknologi lewat pernyataan publik bersama. Dan hukumannya bukan penjara, tapi deplatforming. Dihapus dari ekosistem digital, yang buat sebagian orang rasanya bisa lebih parah daripada diasingkan. Dan ini bukan teori doang loh. Ingat gak waktu beberapa perusahaan teknologi terbesar secara terbuka menentang kebijakan imigrasi pemerintah AS? Mereka nggak bertindak kayak perusahaan yang patuh, tapi kayak entitas berdaulat yang punya kebijakan luar negerinya sendiri, dan nggak ragu buat menantang sebuah negara adidaya. Coba lihat deh bedanya. Di Eropa ada aturan kayak GDPR yang kasih warga kontrol atas data mereka. Tapi di banyak tempat lain kayak di AS di mana nggak ada regulasi yang kuat, siapa yang bikin aturan? Ya perusahaan itu sendiri. Ketentuan layanan mereka itu secara efektif jadi konstitusi digital buat jutaan orang. Kekuasaan mereka tumbuh subur di ruang kosong yang nggak diisi oleh pemerintah. Kalau kita memang hidup di bawah kekuasaan baru ini, lantas apa hak-hak kita? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting, apa yang harus kita tuntut untuk masa depan? Mungkin sudah saatnya kita menuntut semacam deklarasi hak digital. Bayangkan 3 hak fundamental ini. Pertama, hak privasi data, di mana kita jadi pemilik mutlak informasi pribadi kita. Kedua, hak untuk dilupakan, kekuatan untuk menghapus jejak digital kita selamanya. Dan ketiga, hak untuk tahu, transparansi total tentang kemana data kita pergi dan dipakai buat apa. Ini bisa jadi fondasi kontrak sosial yang baru di era digital ini. Kutipan dari Teddy Roosevelt ini ngingetin kita bahwa pada akhirnya pemerintah adalah kita. Prinsip ini juga berlaku di dunia digital loh. Negara jaring itu ada dan berkuasa karena partisipasi kita semua. Sebagai warga pengguna, kekuatan kolektif kita kalau kita mau menggunakannya itu sangat besar untuk menuntut perubahan dan membentuk aturan main yang baru. Jadi, saya akan tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Sebagai warga dari negara jaring yang baru ini, kita nggak bisa lagi cuma jadi pengguna pasif. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka berkuasa, tapi peran apa yang akan kita ambil dalam kekuasaan itu. Hak apa yang akan kita tuntut. Karena masa depan dari tatanan dunia baru ini pada akhirnya ada di tangan kita.